Selamat datang di Pau Eleven. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film jadul zaman dulu yang berjudul Tremors yang tayang pada tahun 1990. Saya pun belum lahir waktu itu. Sebelum dimulai, saya selaku wakil direksi yang bertugas menyampaikan bahwa film ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat, latar, ataupun yang lain, merupakan hal yang tidak disengaja. Cerita berawal dari sebuah masyarakat yang terdiri dari beberapa kakak di wilayah gurun di Texas, Amerika. Cerita kali ini diperankan oleh dua orang pendatang yang bekerja sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara. Tokoh pertama yang sedang pipis ini bernama Valentine, kita panggil saja Mas Val, yang diperankan oleh Kevin Bacon. Kemudian tokoh yang kedua adalah Mas Earl, panggil saja Mas L, ini orangnya. Mereka berdua datang ke tempat itu untuk mencari pekerjaan, bermodalkan keahlian mereka sebagai serabutan dengan pengalaman kerja 10 tahun dan tidak pernah ada komplain dari customer. Mereka berniat mencari rezeki di gersangnya gurun pasir Texas. Mas Val pun mulai bosan dengan pekerjaan mereka yang itu-itu saja, karena sudah berpengangguran 10 tahun namun uang tak kunjung terkumpul. Mas Val dan Mas L pun melajukan mobilnya untuk mencari orang-orang yang sekiranya membutuhkan jasanya. Pada saat di perjalanan, mereka dikejutkan oleh seorang wanita seorang diri di luasnya gurun itu. Mereka menghentikan kendaraannya. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya, yang bernama Mbak Ronda. Dia adalah mahasiswa geologi yang sedang melakukan penelitian getaran bumi. Ternyata Mbak Ronda telah mengetahui tentang Mas Val dan Mas L karena kepengangguran mereka telah terkenal seantero Texas. Mbak Ronda pun menanyakan, adakah orang yang menggali atau meledakkan sesuatu di sekitar tempat itu. Like that? Around here? No, ma'am. Mbak Ronda yang bertugas untuk memonitor seismograf mendapatkan hasil pantauan yang aneh, karena selama 3 tahun memasang seismograf di lokasi itu, selalu termonitor adanya getaran-getaran yang cukup besar. Berniat mempromosikan jasanya, mereka akan mencari tahu sumber getaran yang dimaksud Mbak Ronda. Siapa tahu, setelah mereka mendapatkan informasi, mereka akan mendapatkan cuan. Tibalah Mas Val dan Mas L di kampung setempat yang dihuni oleh 14 orang saja. Mampirlah mereka di toko Pak Walter. Mas Val dan Mas L menceritakan kepada warga setempat pertemuannya dengan mahasiswa Mbak Ronda yang mendapatkan getaran-getaran aneh pada seismografnya di wilayah gurun di situ. Di tengah-tengah obrolan mereka, pemilik warung Pak Walter menyuruh Mas Val dan Mas L memperbaiki alat pendingin di warungnya karena dari tadi bunyi berisik. Schedule the key. Oh yeah. See, we plan ahead. That way we don't do anything right now. Sementara itu, di gurun, getaran-getaran aneh masih saja muncul. Mbak Ronda yang sedang memasang beberapa alat detektor juga melihat lagi getaran-getaran yang ditampilkan oleh seismografnya. Tiba-tiba, gundukan tanah berjalan mengawasi dan mengejar Mbak Ronda. Namun, Mbak Ronda tidak menyadari akan hal itu. Untung saja Mbak Ronda segera masuk mobil sehingga makhluk itu tidak menyerangnya. Sementara itu Mas Val dan Mas L bekerja membersihkan sampah-sampah di wilayah itu menggunakan bulldozer. Lagi-lagi Mas Val mengeluh tidak puas dengan pekerjaannya. Dia ingin pekerjaan yang lebih mapan dan gaji yang lebih besar. Namun ujung-ujungnya mereka bekerja jadi tukang sedot tinja. Mas Val dan Mas L bekerja sama melaksanakan tugas mulia itu dengan penuh malas-malasan. Sambil bercanda, Mas Val mengatakan kalau Mas L kurang ahli dalam hal pertinjaan. Hingga tiba-tiba, hal yang pun terjadi. Merasa di perantauan mereka kurang berhasil, mereka berniat untuk pindah ke kota Bixby.
mereka berpamitan dengan warga yang ditemuinya. Sebetulnya warga masih butuh jasa mereka. Sampai-sampai Mbak Tuti ini mengiming-imingi mereka agar mereka tidak pergi dari kampung itu. Namun, karena tekad mereka sudah bulat, mereka tetap akan pergi ke kota Bixby. Sebelum sampai perbatasan, mampirlah mereka di rumah Pak Edgar. Dilihatnya Pak Edgar sedang berada di atas menara listrik. Naiklah Mas Val mengajak turun Pak Edgar. Namun tiba-tiba, ternyata Pak Edgar telah meninggal dunia di atas tower. Mereka pun membawa jasad Pak Edgar kembali ke kampung untuk diperiksakan ke dokter. Dokter mengatakan kemungkinan Pak Edgar meninggal akibat dehidrasi. Dimungkinkan Pak Edgar telah berada di tower selama 4 hari. Mas Val dan Mas El pun kaget mendengar penjelasan dari dokter. Latar berganti ke petani tua bernama Pak Fred yang sedang menggarap lahan. Ia dikejutkan karena kambing-kambingnya berlarian seperti ketakutan akan suatu hal. Pada saat mencangkul tanah, tiba-tiba Pak Fred tersedot masuk ke dalam tanah. Mas Val dan Mas El melanjutkan perjalanannya ke kota Bixby. Di jalan mereka membahas keanehan kematian Pak Edgar. Kemudian mereka berhenti di rumah Pak Fred karena dilihatnya rumah Pak Fred nampak berantakan. Terkejut mereka melihat ternak milik Pak Fred telah habis tercincang-cincang. Mereka mencari keberadaan Pak Fred, namun Pak Fred tidak kunjung ditemukan di rumahnya. Hingga akhirnya mereka menemukan topi Pak Fred berada di atas tanah. Diambilnya topi Pak Fred dan terkejutlah mereka melihat tubuh Pak Fred terbenam di tanah, tinggal tersisa wajahnya saja. Balilah mereka ke kampung lagi, melewati pekerja jalan yang sedang mengebor jalan raya. Mas El memperingatkan 2 pekerja jalan itu, yang bernama Mas Tony Kumis dan Mas Howard Gendut, bahwa ada pembunuh sadis yang berkeliaran di daerah itu. Pembunuh itu tak segan-segan memenggal kepala korbannya. Namun, Mas Tony menganggapnya hanya bercandaan Mas El dan melanjutkan pekerjaannya mengebor jalan. Tiba-tiba, keluarlah darah merah dari titik yang dibor Mas Tony. Alat bor pun tiba-tiba berjalan sendiri seperti ada yang membawanya dari bawah tanah. Apesnya Mas Tony, kabel alat bor melilit kakinya, menyebabkan ia terjatuh dan ikut tertarik bersamaan dengan alat bornya itu. Dibawanya Mas Tony ke atas bukit, kemudian hilanglah Mas Tony bersamaan dengan keluarnya asap putih. Mas Val dan Mas El memberitahu warga perihal kematian Pak Fred yang tidak masuk akal kepada warga kampung. Khawatir terjadi korban pembunuhan lagi, warga meminta Mas Val dan Mas El untuk pergi ke Bixby mencari pertolongan polisi. Namun ketika tiba di lokasi pekerja jalan tadi, jalan telah tertutup oleh longsoran tanah. Mereka mencari keberadaan Mas Tony dan Howard. Namun tiba-tiba, ya dilihatnya potongan daging di salah satu helm pekerja yang dimungkinkan itu salah satu dari pekerja yang ditemuinya tadi. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari tempat itu. Ketika Mas Val menginjak gas, mobil tak kunjung berjalan akibat tersangkut oleh sesuatu. Mas Val pun memaksa untuk menginjak gas agar segera bisa pergi dari tempat itu. Setelah sampai di kampung, Mas El menunjukkan hambatan yang mereka temui di jalan sehingga mereka tidak bisa sampai ke Bixby. Dilihatnya sebuah tentakel raksasa aneh yang melilit rangka mobil. Pak Burt Kumis mengambil sekop untuk melepaskan lilitan tentakel itu. Diperlihatkannya kepada warga. Pak Burt menduga makhluk itulah yang menyebabkan Pak Fred dan ternaknya mati. Kemudian latar berpindah pada 2 pasangan manula, Pak Jim dan sang istri yang sedang bermalam di tengah gurun. Mereka pun dikejutkan oleh hilangnya generator listrik secara tiba-tiba. Setelah dicek, generator itu masuk ke dalam tanah dan menghasilkan cekungan kawah di tanah. Pak Jim pun menarik kabel yang tersisa dan tiba-tiba
generator terlempar keluar dari dalam tanah. Ketika kembali ke mobil, tiba-tiba kaki Pak Jim tersedot ke dalam tanah. Semakin lama, Pak Jim semakin tenggelam dan sang istri tak dapat menarik Pak Jim karena kuatnya sedotan makhluk itu. Hingga akhirnya Pak Jim tenggelam ke dalam tanah. Sang istri menggali-gali tanah mencari keberadaan Pak Jim, namun tiba-tiba sebuah makhluk seperti ular keluar mau menyerang istri Pak Jim. Nyonya Jim langsung lari masuk ke dalam mobil, namun makhluk itu mengejarnya. Setelah dirasa tenang, Nyonya Jim pun menangis mengetahui nasib Pak Jim tadi. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan bergoyangnya mobil yang menandakan makhluk itu masih berusaha untuk mendapatkan Nyonya Jim. Ditariknya mobil oleh makhluk itu, hingga akhirnya Nyonya Jim ikut tersedot masuk ke dalam tanah beserta mobil yang ditungganginya. Sementara itu, Mas Bird melakukan musyawarah dengan warga untuk menyusun strategi melenyapkan makhluk itu. Pak Walter memberi usul agar menelpon polisi saja, namun Nyonya Bird menjelaskan kalau telepon telah rusak dan jalan juga rusak sehingga mereka telah terjebak dan terkurung di lembah gurun bersama dengan makhluk itu. Pak Sapri Kumis memberi usulan menggunakan kuda Pak Walter untuk keluar lembah mencari pertolongan. Diputuskannya Mas Val dan Mas El yang akan menunggang kuda mencari pertolongan. Mereka diberikan senjata untuk pertahanan diri. Misi pertama mereka adalah mencari mahasiswi Mbak Ronda untuk diajak ke kampung agar lebih aman. Mereka pun pergi melaksanakan tugas yang mulia. Tibalah mereka di kemah Pak Jim. Mas Val dan Mas El mendengar suara lagu, namun tidak tahu dari mana sumbernya. Setelah menggali-gali tanah yang dipercayainya sumber suara lagu, terkejutlah mereka melihat sebuah mobil terkubur di dalam tanah dengan posisi vertikal. Ternyata, suara lagu itu berasal dari radio mobil yang digunakan Nyonya Jim untuk sembunyi tadi. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan tanpa berhenti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kuda mereka jatuh dan sulit dikendalikan. Ternyata kuda mereka telah dililit makhluk itu untuk dijadikan mangsanya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka terbelah dan keluar makhluk yang selama ini meneror warga di lembah gurun itu. Makhluk itu berwujud seperti cacing raksasa dengan 3 buah lidah menyerupai ular yang digunakan untuk menarik mangsanya. Mereka pun segera berlari menuju ke arah parit dan melompati parit itu namun gagal. Tiba-tiba, parit tersebut pecah akibat ditabrak makhluk itu. Terlihat cairan kental keluar dari pecahan itu yang menandakan makhluk itu telah mati. Hey guys, what's going on? Mbak Ronda pun muncul di belakang mereka. Mbak Ronda juga terkejut melihat ada makhluk aneh di gurun tersebut. Mas El dan Mbak Ronda mencongkel bagian parit yang pecah untuk mengeluarkan kepala makhluk itu. Diamatinya makhluk itu, ternyata makhluk itu tidak memiliki mata. Sementara itu Mas Val menemukan ekor makhluk itu. Mbak Ronda menduga makhluk itu penyebab seismograf mendeteksi getaran-getaran aneh, dan makhluk itu bergerak dengan duri-duri yang ada di tubuhnya. Mbak Ronda juga memprediksi masih ada 3 makhluk serupa lagi, karena seismograf pernah mendeteksi 4 getaran serupa pada waktu yang bersamaan.
Kemudian mereka memeriksa salah satu seismograf. Tiba-tiba, seismograf mencatat adanya getaran lagi, menandakan makhluk itu berada di sekitar mereka. Mereka langsung kabur, berlari menuju bebatuan, dan ternyata makhluk itu tidak dapat naik ke bebatuan. Mereka tidak bisa turun ke tanah lagi. Mereka membutuhkan truk untuk pergi dari tempat itu. Namun, truk berada jauh dari mereka. Setelah berjam-jam di atas batu, Mas El menduga makhluk itu telah pergi. Mas Val pun memeriksa keberadaan makhluk itu. Ternyata makhluk itu masih setia menunggu di bawah mereka. Mbak Ronda menduga makhluk itu bergerak dengan mendeteksi getaran di tanah atau gelombang seismik. Beberapa jam kemudian Mas Val memeriksa lagi, ternyata makhluk itu masih setia di bawah mereka. Kemungkinan itulah yang menyebabkan Pak Edgar tidak turun ke bawah hingga meninggal di atas tower. Mbak Ronda memiliki ide menggunakan bambu untuk lompat dari batu satu ke batu lainnya, sehingga mereka bisa mencapai truk Mbak Ronda tanpa harus turun ke tanah. Perdamaian, 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 banyak yang cinta damai. Tibalah mereka di truk Mbak Ronda. Mbak Ronda pun langsung menyalakan mobil dan gas kabur. Tibalah mereka di warung Pak Walter. Mbak Ronda menjelaskan hipotesanya mengenai makhluk itu kepada warga, bahwa makhluk itu bergerak karena merasakan getaran di tanah. Mas Val pun menjelaskan keberadaan makhluk itu menggunakan peta, bahwa mereka telah dikelilingi makhluk itu. Mbak Ronda menjelaskan makhluk itu hanya bisa bergerak di tanah gembur, namun tidak bisa melewati batu, sehingga sebaiknya mereka bergerak menuju pegunungan berbatu agar lebih aman. Mereka keluar warung untuk mengajak warga yang masih di luar untuk masuk ke dalam warung. Namun, tiba-tiba makhluk itu muncul di tengah-tengah mereka. Warga pun lari masuk ke dalam warung kembali. Lantai pun berdecit menandakan makhluk itu berada di bawah mereka. Tiba-tiba terdengar suara Mindy yang main tongkat buku. Makhluk itu bergerak menuju Mindy. Mas Val pun segera lari menyelamatkan Mindy. Mas Val meminta Dek Mindy dan mamanya untuk diam, jangan bergerak. Tiba-tiba tongkat buku lenyap masuk ke dalam tanah. Mereka bertiga segera kabur menyelamatkan diri masing-masing. Mas Val naik ke atas mobil dan Mama Mindy beserta Dek Mindy masuk ke dalam rumah. Kemudian, datang satu lagi makhluk serupa menuju lokasi mereka. Mas El dan Mbak Ronda berlari untuk menyelamatkan Mas Val. Namun, Mbak Ronda terjatuh dan kakinya terlilit kawat. Muncullah makhluk itu dari bawah Mbak Ronda. Ditariknya kawat oleh makhluk itu, menyebabkan Mbak Ronda semakin dekat dengan mulut makhluk itu. Mas Val pun berlari menyerang makhluk itu dan memerintahkan Mbak Ronda melepaskan celana yang terlilit kawat. Akhirnya, Mas Val dan Mbak Ronda berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam warung kembali. Di dalam warung, generator tiba-tiba berbunyi keras. Mas Val dan Mas El pun berusaha mematikannya agar tidak mengundang makhluk itu. Namun tiba-tiba, makhluk itu muncul dan langsung menerkam Pak Walter. Warga berusaha menarik Pak Walter, tapi Pak Walter tak bisa diselamatkan. Muncul lagi makhluk satunya yang mendobrak sisi kasir dan bawah. Mereka pun naik ke atas atap kecuali Mbak Ronda. Mbak Ronda terjebak di atas rak dan terjatuh keluar warung. Ternyata Mbak Ronda berhasil naik ke tower penampungan air. Sementara itu Mas Val memberitahu Mas Pur melalui radio kalau makhluk itu yang memangsa warga di situ. Dan saat ini makhluk itu bergerak menuju markas Mas Pur. Mas Val memberitahu kalau makhluk itu bergerak di dalam tanah dan akan menyerang ruang bawah tanah Mas Pur. Tiba-tiba, makhluk itu menjebol dinding Mas Pur. Tembak-tembakan pun terjadi.
Duet Mas Pur dan istrinya berhasil melumpuhkan makhluk itu. Mas Pur dan istrinya berhasil naik ke atas atap. Mas Val dan kawan-kawan mengarahkan agar Omnistor segera naik ke bangunan yang lebih tinggi agar tidak menginjak tanah. Namun Omnistor malah cuma naik di atas ban, langsunglah dihap oleh makhluk itu. Come on, you gotta get higher! Mas Val dan Mas El pun berencana membawa bulldozer untuk mengangkut warga menyeberangi lembah. Namun lokasi bulldozer terlalu jauh untuk dicapai. Untuk mengecoh makhluk itu, Pak Sapri Kumis menyalakan ATV agar makhluk itu mengejar ATV tersebut. Setelah ATV berjalan, Mas Val pun langsung lari terbirit-birit menuju bulldozer yang berjarak cukup jauh. Namun ATV malah tergelimpang sehingga si monster langsung berbalik ke arah mengejar Mas Val. Mas Val yang diberitahu Mbak Runda langsung menghentikan langkah kakinya. Tiba-tiba si monster keluar mengelilingi Mas Val. Dengan lidahnya mencari-cari target mangsa di sekitar Mas Val. Mbak Runda pun melepas pipa air agar air memancar ke tanah sehingga si monster menjauhi Mas Val dan mengejar cucuran air itu. Mas Val pun sampai di bulldozer, langsung menyalakannya dan mengaitkannya dengan kontainer di belakang agar bisa mengangkut seluruh warga. Mas Val pun segera mengarahkan bulldozernya menjemput warga-warga. Satu persatu warga bisa dijemput oleh Mas Val, sementara Mas Pur dan istri merakit bom untuk berjaga-jaga. Semua warga telah terjemput sampai yang terakhir adalah Mas Pur dan istrinya. Mereka pun mulai menyeberangi lembah, namun tiba-tiba bulldozer yang mereka tunggangi terjeblos di lubang yang telah dibuat oleh si monster. Mereka langsung lari menuju bebatuan. Sampai di bebatuan, mereka pun bingung mau ngapain. Mereka pun punya ide untuk memancing si monster menggunakan bom, dan akhirnya si monster berhasil diledakkan. Sekarang tinggal satu monster yang tersisa. Mas Val mencoba memancing monster terakhir dengan bom juga. Namun nampaknya monster terakhir ini lebih pintar. Ia memuntahkan bomnya dan mengenai kumpulan bom Mas Pur dan meledak semua bom yang dibawa Mas Pur. Mas Val, Mbak Runda, dan Mas El pun berlari memancing si monster. Mereka berhenti di tepi jurang. Setelah monster dekat, mereka pun lompat ke samping dan terjunlah si monster ke jurang dan berakhir mati. Akhirnya, warga pun selamat dari 4 monster yang menguasai lembah itu. Tamat. Demikian akhir film Tremors. Saya selaku wakil direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan komen untuk review film berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.